Ibu yang saya hormati, saya mau bertanya kepada ibu sekalian. Jawab yang jujur ya, Bu ya. Jadi gampang aja satu yang dilakukan, yaitu nyelerek. Siapa yang mau kaya di dunia, Ibu? Kabeh. Yang tidak miskin, tidak kekurangan di dunia. Siapa yang mau? Mau kabeh ya, Bu. Terus yang kedua, siapa yang tidak mau disiksa di dalam kubur? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau nantinya di yaumil kiamah waktu melewati Shiratal Mustaqim, jalannya seperti kilat, langsung nyer sampai ke mana, Bu? Sampai ke surga. Ya. Tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan susah, jadi seperti kilat. Terus yang keempat yaitu siapa yang mau nantinya di yaumil kiamah ketika menerima buku amal dari tangan kanan. Yang menang berarti orang mau, Ibu. Mau, Bu? Mau. Terus yang kelima yaitu mau, syaratnya banyak. Jangan mau aja, Bu, syaratnya banyak loh ini. Terus yang kelima yaitu Allah memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab, nggak dihitung-hitung, nggak ada siksanya sama sekali. Mau, Bu? Sampai Ibu mau? Lima ya tadi loh, Bu, yang mau. Yang mau? Jawab yang serempak, coba siapa yang mau? Aku juga mau. Cuman satu yang dilakukannya yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Bisa, Bu? Bisa. 5 waktu bisa ya, yang dekat, nggak di musola, nggak di masjid, juga di rumah bisa berdua sama suaminya, sama anaknya. Yang penting 5 waktu itu berjamaah. Gampang toh? Hanya satu yang dilakukannya. Gampang, yang digampangkan oleh Allah, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mudah. 5 waktu berjamaah. Mumpung sekarang masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita lakukan ya, Bu ya. Aku di rumah baru 3 waktu bisanya, yang 2 belum bisa. Bagi ibu barangkali ada yang mau. Aku hanya memberikan semangat saja, tidak memberikan ceramah ya, Bu ya. Aku nggak bisa ceramah, tidak bisa memberikan semangat kepada ibu sekalian. Paham, Bu? Hanya satu yang dilakukan yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Pokoknya yang dekat musola, Ibu ya, kesempatan kita untuk berjamaah di musola. Terus saya menyampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang menghormati tamu. Nah, dengarkan ya, Bu ya. Jadi tamu itu perlu dihormati. Nah, tidak hanya kita mengundang tamu, tapi tamunya malah dimarahin, diuring-uring. Padahal kita mengundang tapi diuring-uring ya, Bu ya. Tidak boleh. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghormati tamu. Yaitu sungguh ketika orang yang beriman, ada tamu yang datang, maka Allah memberikan 1000 kebaikan dan berikut rahmatnya. Jadi ketika orang mukmin bertamu ke tempat orang mukmin, itu Allah memberikan 1000 kebaikan serta memberikan rahmatnya kepada tuan rumah. Apalagi sekarang Ibu ada berapa, Bu, itu? Ada 100, Bu. Kalau 100 kali 1000 berapa, Bu? Itu rahmatnya itu, Bu, yang diberikan kepada Mbak Sri. Yang diberikan kepada Mbak Sri, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang ya, Bu ya, kalau ada tamu. Makanya harap-haraplah tamu datang ke rumah, tapi jangan tamu-tamu yang utang ya, Bu ya. Nah, tamu yang ngajak kebaikan. Apalagi tamu yang mengantarkan sesuatu ya, Bu ya. Jadi kita mengharapkan tamu. Jadi jangan kita menolak tamu, karena tamu itu akan memberikan kebaikan pada tuan rumah. Jadi 1000 kebaikan diberikan kepada tuan rumah ketika orang yang ditamui ini juga orang yang beriman ataupun orang mukmin. Dan berikut juga Allah berikan rahmatnya. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghormati tamunya, ia memuliakan aku. Jadi Allah itu
ketika tamu dihormatinya, menghormati pada tamu, orang yang ditamuin ataupun orang yang didatengin, Allah seperti orang yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimuliakan, tamu itu yang datang dimuliakan, ya Bu ya. Nah, jadi orang yang memuliakan tamu seperti orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, siapa yang memarahi tamu berarti ia memarahiku, ataupun memarahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berarti pula dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tamu itu wajib dihormati ya Bu ya. Jadi semampu kita menghormatinya, memuliakan kita semampu kita. Jadi tidak hanya kita menyuguhkan sesuatu kepada tamunya ataupun memberikan tempat yang bagus untuk tamunya, tapi ruang ramah tamahnya juga harus dimiliki ataupun diberikan kepada tamu agar tamunya ini tidak merasa tidak nyaman, tidak orang itu tak tamu kok rasanya kok gak enak, mulutnya cemberut dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi pasanglah muka yang manis kalau ada tamu yang datang. Nah, paham Bu? Nah, jadi orang yang memuliakan tamu berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, bila mana memarahi tamu ataupun memberikan tidak enak kepada tamu, sama saja dia memarahi pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan murka kepadanya. Jadi kita ditamuin itu kita senang, kita hormati, kita muliakan ya biar semampu kita. Kita punya air putih, kita suguhkan air putih. Kita punya makanan, kita suguhin makanan. Kita punya kopi, apalagi ya biar suguhin kopi. Kalau puasa gini sih tidak perlu suguhan-suguhan ya biar. Yang penting dihormati dengan muka yang manis dan lain sebagainya. Itu ya biar. Paham Bu? Nah, itu hanya sekedar untuk memberikan semangat kepada kita agar kita ini tidak ragu untuk menjalankan amal yang soleh ya Bu ya. Nah, jadi tidak biar hati kita ini ikhlas. Aku nggak bisa ceramah, aku nggak bisa menasihati Bapak Ibu sekalian, hanya memberikan semangat saja ya Bu ya. Jadi kita menghormati tamu itu baik. Nah, jadi kita muliakan tamunya seperti kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah kalau ingin mendapatkan pahala yang tersebut yang saya sampaikan ya Bu ya. Paham Bu? Insya Allah mudah-mudahan semoga kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih muda itu yang penting, yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sudah tua menjalankan amal sholat sudah susah, datang ke tempat seperti ini aja susah karena jalannya sudah tidak bisa, duduknya nggak tahan lama ya Bu ya. Itu waktu kalau sudah tua, mumpung masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jalan, datanglah kepada majelis-majelis yang baik ya Bu ya. Nah, nanti bila mana kita sudah tua tidak bisa apa-apa, kita tidak menyesal. Kalau seandainya kita mau datang, iya dulu itu aku waktu masih muda, aku sering menjalankan seperti itu. Aku rajin ngaji, aku rajin ibadah dan lain sebagainya. Jadi tua-tua kita masih mendapatkan pahalanya Bu. Ketika sudah tidak bisa, tidak mampu menjalankan amal-amal yang lainnya ya Bu ya. Nah, misalnya duduk aja di rumah dan lain sebagainya. Kalau waktu yang muda masih bisa menjalankan amal yang baik, setiap itu rutin untuk menjalankannya, insya Allah tua-tua pun akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukannya ketika muda. Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat pada saya terutama dan ibu sekalian pada umumnya. Dan bila mana ada salah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada saya, dan begitu juga Allah senantiasa menjadikannya ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Allah berikan ridho kepada kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Dan marilah acara ini kita langsungkan dengan bacaan